Shalom, kami dari kelompok 3 Santo Yohanes akan menceritakan biodata dan menceritakan siapa itu Santo Yohanes. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Domika Tiffany Loria. Saya Donata Kelsey. Saya Donatila. Dan saya Eni Susanti. Saya akan membacakan biodata Santo Yohanes. Nama Santo Yohanes atau disebut Yohanes Rasul, Rasul Yohanes atau Yohanes Sang Rasul. Lahir 5 Masehi di Galilea di Tanah Suci. Meninggal 101-105 tahun di Efesus, Asia Minor. Dihormati di semua denominasi Kristenan. Pesta 27 Desember, Kristen Ritus Barat, dan 26 September dan 8 Mei Kristen Ritus Timur. Atribut buku ular, dicawan, kuali, dan elang. Pelindung, pengarang, teolog, penerbit, penjual buku, penyunting, pelukis. Nama ayah Zebedeus, nama ibu Salome. Saya akan menceritakan tentang Santo Yohanes. Santo Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea. Ia bersama dengan Santo Yakobus, saudaranya, dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Yesus memberi julukan anak-anak guru kepada kedua putra Zebedeus ini. Santo Yohanes adalah rasul yang termuda. Ia amat dikasihi oleh Yesus dan ia pun amat mengenali Yesus, sang guru. Pada perjamuan malam terakhir, Yohanes diperbolehkan menyadarkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes juga satu-satunya rasul yang berdiri di kaki salib sementara yang lain melarikan diri. Yesus yang sedang menghadapi ajal menyerahkan pemeliharaan bundanya kepada murid yang dikasihinya ini. Sambil memandang Bunda Maria, ia berkata, "Inilah ibumu," yang terdapat dalam Yohanes bab 19 ayat 26-27. Jadi, hingga akhir hidupnya di dunia, Bunda Maria tinggal bersama Santo Yohanes. Hanya Yohanes, seorang yang memperoleh hak istimewa untuk menghormati serta melayani Bunda Allah yang tanpa noda. Setelah jemaat perdana di Yerusalem terbentuk, para rasul terus mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Yohanes berkarya dari Yerusalem sampai ke kota Efesus, sekarang seluk provinsi Izmir, Turki. Ia tinggal di kota ini dan menjadi pemimpin umat beriman atau uskup sampai akhir hidupnya. Di kota ini pula Yohanes diyakini menulis Injil keempat, 3 buah surat gembala, dan kitab terakhir dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu. Yohanes hidup hampir seabad lamanya, walau tidak wafat sebagai seorang martir, tetapi sungguh ia menjalani hidup yang penuh penderitaan. Tradisi lain menyatakan bahwa Rasul Yohanes mati sebagai martir, tapi tradisi ini kurang diterima karena tidak mampu menyebutkan di mana tempat kematian Rasul Yohanes. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika ia tidak lagi dapat berkhotbah, para muridnya tetap dengan setia membawanya ke tengah jemaat. Pesannya yang terakhir sangat sederhana. Anak-anakku, kasihanilah seorang akan yang lain. Ia wafat di Efesus sekitar tahun 101 Masehi. Pernyataan Yesus ini membuat para rasul yang lain sempat berpikir kalau Yohanes tidak akan mati. Dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul menjadi penuh dengan kuasa dan keberanian mewartakan Injil. Mereka mulai menyebarkan kabar gembira dan mengadakan banyak mukjizat dalam nama Yesus. Dalam kitab Kisah Para Rasul, Santo Lukas mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis lumpuh di gerbang indah Bait Allah dengan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6. Kemudian
Dalam minggu itu juga, para murid sedang memancing di danau Tiberias tanpa hasil. Seseorang yang berdiri di pantai mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala ke sisi lain perahu. Ketika mereka menarik kembali jala tersebut, penuh dengan ikan-ikan besar. Yohanes adalah orang pertama yang mengenali siapa orang itu. Tapi dengan kerendahan hati yang luar biasa, ia terlebih dahulu mendekati Petrus dan berkata, "Itu Tuhan." Petrus si batu karang segera saja terjun ke danau dan berenang ke pantai menuju Tuhan. Sedangkan Yohanes dan para rasul yang lain tetap datang dengan perahu. Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Setelah penyaliban Yesus dan hari Paskah berlalu, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah ke makam Yesus untuk meminyaki tubuhnya, sesuai kebiasaan orang Yahudi. Mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan. Tubuh Yesus telah hilang dari makam. Petrus dan Yesus pergi untuk menyelidiki hal itu. Hati Yohanes yang bergetar hebat membuat ia berlari dengan sangat cepat dan tiba-tiba terlebih dahulu. Tetapi karena ia menghormati Petrus, ia tidak mau mendahului Petrus untuk masuk ke dalam kubur. Walaupun ia merupakan murid yang paling dikasihi Yesus, tapi Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Ia masih menunggu sampai Petrus datang dan masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya, ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergulung rapi. Banyak kisah-kisah mujizat yang menurut tradisi diadakan oleh Rasul Yohanes, sebagian mungkin hanyalah mitos. Beberapa di antaranya adalah: 1. Ketika Yohanes sedang dalam perjalanan untuk berkhotbah di Asia, kepalanya rusak dalam badai. Semua orang berhasil menyelamatkan diri ke pantai kecuali Yohanes. Yohanes kemudian dinyatakan meninggal, tapi 2 minggu kemudian gelombang laut melemparkan Yohanes ke pantai dan jatuh di dekat kaki Prochorus, salah seorang muridnya, dalam keadaan hidup. Kedua, ketika Yohanes mengatakan penyembahan berhala adalah kerajaan iblis, para pemuja Dewi Artemis melemparinya dengan batu. Batu-batu yang dilemparkan mental dan mengenai para pelempar. Ketiga, Yohanes berdoa di sebuah kuil Artemis. Lalu turunlah api dari langit yang membakar 200 orang yang sedang menyembah berhala itu. Ketika sebagian orang yang tersisa memohon belas kasihan, ia membangkitkan kembali 200 orang yang sudah mati. Mereka semua kemudian bertobat dan dibaptis. Yang keempat, mengusir setan yang sudah berdiam dalam sebuah kuil pangan selama 249 tahun. Yang kelima, dalam sebuah pelayaran, persediaan air di atas kapal habis. Yohanes kemudian mengubah air laut menjadi air tawar untuk diminum. Keenam, seorang pesulap bernama Kenonopos berpura-pura dapat menghidupkan kembali 3 orang yang sudah meninggal. 3 orang mati tersebut sebenarnya adalah iblis yang bersekutu dengan pesulap tersebut. Melalui doa, Santo Yohanes menggagalkan tipu muslihat penyihir itu dan setan-setan sekutunya lari menghilang. Yang ketujuh, sekali setahun makamnya menyebarkan aroma harum yang dapat menyembuhkan orang sakit. Sekian dari kelompok kami cerita tentang Santo Yohanes. Terima kasih. Shalom.